Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rizka, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sosialisme atau marxisme, maka akan sering bersinggungan dengan konsep liberalisme. Bukan karena kedua ideologi ini memiliki banyak kesamaan, melainkan sebaliknya. Kedua ideologi ini sungguh bertolak belakang. Bahkan, kemunculan marxisme ini tak lain lantaran penolakannya terhadap ide-ide liberalisme klasik yang disodorkan oleh Adam Smith. Marxisme sendiri juga lekat dengan sosialisme, bahkan keduanya sering dianggap memiliki konsep dasar yang serupa. Sekalipun begitu, sosialisme dan marxisme pada dasarnya berbeda. Marxisme adalah ideologi yang didasarkan pada ajaran Karl Marx. Ini sebabnya ia disebut dengan marxisme atau ajaran Marx. Adapun sosialisme merupakan bentuk gagasan atau pemikiran yang sudah ada jauh sebelum Marx. Ide-ide dalam sosialisme banyak membahas mengenai kebersamaan dalam kolektivisme. Sekalipun begitu, memang ajaran-ajaran mengenai kebersamaan yang membuat keduanya seolah-olah lekat. Pembahasan mengenai sosialisme bisa dilakukan melalui berbagai kacamata, melalui dari filsafat, cita-cita, gerakan politik, ajaran, ideologi, ataupun sistem ekonomi politik. Namun kali ini fokus kita letakkan pada sosialisme dalam kacamata ekonomi politik. Dari kacamata ekonomi politik, sosialisme adalah suatu sistem sosial yang berdasarkan pada prinsip komune atau kebersamaan dengan sifat distribusi dan pemilikan alat-alat produksi atau means of production secara kolektif. Jadi, karakter paling menonjol dari masyarakat sosialisme ini adalah kebersamaannya dalam bentuk yang paling ekstrim. Sosialisme ini juga berkembang menjadi bentuk komunisme yang mana sebagai keputusan ekonomi disusun, direncanakan serta sekaligus dikontrol negara. Adapun sejarah marxisme, era industrialisasi memang telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia, termasuk kemunculan para pemikir baru seperti Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Ide-ide Karl Marx sesungguhnya bukan ide yang segar dan penuh kebaruan. Apa yang berusaha muncul Karl Marx sesungguhnya adalah ide tentang kebersamaan dalam suatu komune, layaknya pemikiran pada sosialis. Namun, Marx sendiri lebih banyak mengembangkan ide sosialisme dalam bentuk suatu sistem. Inilah yang menyebabkan ketika berbicara tentang sosialisme dalam bentuk sistem, maka yang sering digunakan sebagai rujukan adalah ajaran Karl Marx yang berupa marxisme. Jadi di sini bisa diketahui bahwa perbedaan mendasar antara sosialisme dan marxisme selain pencetusnya terletak pada alur pemikirannya. Jika pada sosialisme, alur pemikirannya lebih bagus dengan berdasarkan pada konsep kebersamaan, sedangkan pada marxisme lebih menekankan pada bagian sosialisme itu bisa terwujud dalam suatu sistem yang menyeluruh pada kehidupan masyarakat. Nah, sejarah marxisme sendiri didorong oleh perkembangan industrialisasi pasca revolusi industri di Inggris. Pemikiran-pemikiran Karl Marx banyak yang merupakan bentuk bantahan terhadap pemikiran-pemikiran kaum klasik yang berhaluan liberal, yang membangun ekonominya berdasarkan mekanisme pasar. Adapun kritik marxisme terhadap kapitalisme, seperti yang sudah dijelaskan di awal, marxisme muncul sebagai tanggapan atas para pemikiran klasik. Karenanya, ajaran marxisme pun banyak dilandasi oleh bentuk kritiknya terhadap ajaran kaum liberal klasik, terutama terhadap ajaran Adam Smith berupa kapitalisme. Marx melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mempunyai banyak kelemahan. Nah, ada beberapa kritik Karl Marx terhadap kapitalisme yang sekaligus menggambarkan sebagaimana pola pikiran dari ideologi Marx ini. Yang pertama yaitu kapitalisme menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat.
Marx meyakini bahwa terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat adalah dampak dari kapitalisme. Kapitalisme bentuk kelas yang didasarkan pada aspek ekonomi. Yang paling kentara adalah munculnya kelas penguasa dan kelas kerja atau buruh. Yang kedua yaitu kapitalisme membuat distribusi kekayaan tidak seimbang. Marx mendasari pemikiran ini dari teori Ricardo yang mengusulkan tingkat upah yang rendah. Ricardo menyatakan bahwa dalam subsistensi kapitalisme ini, tingkat upah yang sedemikian rendah ditentukan dengan nilai yang hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup. Yang ketiga yaitu kapitalisme memungkinkan kelas penguasa melakukan eksploitasi. Dalam kapitalisme yang berorientasi pada ekonomi, para kelas penguasa atau kapitalisme akan berusaha untuk mencari laba sebesar-besarnya. Semakin besar upaya para kapitalis mencari laba, maka semakin keraslah tekanan yang diberikan pada para buruh. Artinya, konsep ini memungkinkan kelas penguasa mengeksploitasi para buruh. Dengan kata lain, membuat Marx kapitalisme adalah bentuk eksploitasi para buruh. Yang keempat yaitu kapitalisme memicu konflik antar kelas. Marx meyakini bahwa negara kapitalisme akan berpihak pada sisi penguasa. Kenapa begitu? Ini lantaran kelas yang berkuasa secara ekonomi cenderung beroperasi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ini karena uang atau kekayaannya dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan. Negara kapitalis yang sudah busuk dari dalam ini memiliki sistem yang tidak adil. Kapitalisme memicu terjadinya konflik antar kelas. Satu sisi berperan sebagai opresor atau penindasan, dan di sisi lain terdapat oppressed atau orang yang tertindas. Ini terjadi. Yang kelima yaitu kapitalisme menjadikan buruh mengalami alienates. Sistem yang diciptakan kapitalisme membuat para buruh mengalami keteransingan. Para buruh yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk memenuhi kebutuhan para kapitalis akan cenderung dieksploitasi agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan secepat dan sebaik mungkin. Yang keenam yaitu kapitalisme bersifat self-destructive. Marx menolak anggapan kaum klasik yang menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang dianggap self-sustain atau pengembangan diri. Dalam kacamata Marxisme, kapitalisme lebih disebut sebagai self-destructive atau perusak diri. Kondisi ini terjadi lantaran adanya tekanan para kapitalis terhadap para buruh yang begitu besar. Hal ini membuat Karl Marx yakin dan bahkan menyatakan prediksinya bahwa akan terjadi suatu revolusi bagi para buruh. Adapun perkembangan Marxisme, Marx setelah era Karl Marx masih terus mengalami perkembangan. Banyak pemikiran lain yang berusaha mengembangkan ide-ide Marxisme ini dengan dibumbui aneka ide lain demi menyempurnakan sistem yang telah ditawarkan oleh Karl Marx. Salah satunya adalah Lenin. Dari pemikiran Marx atau Engels, Lenin mengemukakan teori negara yang diungkapkannya dalam buku State and Revolution pada tahun 1932. Lenin berpendapat bahwa negara pada masa tersebut adalah bentuk perwujudan antagonisme kelas yang tidak dapat dipersatukan atau irreconcilability. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dihapuskan dengan revolusi yang kasar. Suatu bentuk upaya melalui kompromi dan solusi-solusi reformis dianggap tidak mampu memecahkan antagonisme lain kelas lain. Fungsi-fungsi negara pada akhirnya akan kembali diserahkan kepada masyarakat, sehingga tidak lagi kebutuhan akan kekuasaan semacam ini. Setelah perkembangan produksi mencapai tataran tertinggi, maka keberadaan kelas pun tidak diperlukan lagi.
Begitu pula dengan negara yang juga harus dihapuskan. Fungsi negara akan digantikan dengan penguasa oleh keseluruhan masyarakat. Hasilnya, orang akan bekerja secara sukarela sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan mereka. Disinilah sosialisme diciptakan. Adapun kritik terhadap Marxisme. Layaknya Marxisme yang melontarkan kritiknya terhadap kaum liberal klasik, rupanya Marxisme pun tidak lepas dari kritik. Tidak sedikit pemikiran yang menyatakan bahwa ajaran Marx bukanlah ajaran yang ideal dan bahkan memiliki banyak kekurangan. Beberapa kritik yang ditunjukkan terhadap Marxisme berikut ini. Yang pertama yaitu tertekan dogmati. Penerapan secara langsung inilah yang membuat Marxis sebagai suatu ideologi lebih terkesan dogmatis daripada ilmiah. Analisis yang ditawarkan teori kritis sendiri adalah rekonseptualisasi terhadap dasar teori Karl Marx, yaitu membebaskan manusia dari berbagai belenggu penindasan. Yang kedua yaitu ide revolusi sosial terjadi otomatis tidak rasional. Menurut Marx, kapitalisme yang sudah busuk dari dalam akan secara otomatis hancur oleh revolusi sosial. Revolusi sosial yang dilakukan oleh buruh ini akan terjadi secara otomatis, sehingga pada akhirnya akan menggantikan tatanan kapitalisme dengan sendirinya. Ide ini dianggap oleh para revisionis sebagai kelemahan Marxisme dan terkesan berlebihan atau tidak rasional. Ide bahwa kehancuran kapitalisme bisa berlangsung secara otomatis tidak rasional. Yang ketiga yaitu terlalu mendewasakan materialisme dan mengabaikan ide. Konsep materialisme Marx terlalu mendewasakan materi sebagai bagian dari aspek ekonomi. Bahkan Marx mengabaikan pentingnya ide atau gagasan serta kontribusinya terhadap sejarah. Marx menyatakan bahwa realita adalah materi dan revolusi sosial bisa terjadi utamanya karena aspek materi ini. Materi atau ekonomi adalah salah satu hal yang penting dan menjadi patokan hidup manusia, bukan pikiran atau gagasan. Sikap Marx yang meletakkan setiap kepentingan hanya sebagai bagian dari kepentingan ekonomis ini dianggap berlebihan dan tidak legis. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.